Halo, selamat pagi rekan Travel Forex. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Balik lagi ke channel saya Private Forex Indonesia. Pada kesempatan hari ini kita akan kembali membuat analisa dan strategi di pair Euro USD. Hari ini adalah hari Kamis, tanggal 18 Agustus tahun 2022. Jam menunjukkan pukul 8 pagi lewat 11 menit waktu Indonesia bagian barat. Em, Wah, ini 18 Agustus ya. Saya lupa nih. Istri saya ulang tahun ternyata. Belum saya ucapin dari tadi pagi ya. Moga-moga nggak ngambek ya. Ini benar-benar lupa. Oke guys, kemarin tanggal 17 Agustus saya nggak bikin video karena ya juga libur dan saya juga riding Sun Morian touring pendek lah sama teman-teman guys. Nah, kemarin kita terakhir bikin video di hari Rabu kalau nggak salah ya. Ini hari Rabu sih, hari Selasa. Ini di hari Rabu kemarin nih Selasa ya. Di hari Selasa kemarin saya bilang saya floating minus buy 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 ya di sini ya. Hari Selasa kemarin dan itu minus. Terus strateginya kita buy sedekat mungkin atau ada di area ini atau sell di sini ya. Dan ternyata di hari Rabu kemarin harga sempat bergerak turun dan benar-benar mantul di upper area ini ya. 69 pips. Ya jadi yang kalau kalian lihat kemarin yang ada saya open posisi buy berapa kali itu selamat ya naik. Ini sekarang saya hedging open posisi sell di sini. Tapi masih lebih banyak buinya 0,2 lot. Ini kalian bisa lihat di sini ya. Ini buy segini, ini sell segini, masih lebih banyak lot di open buy ya 0,25. Nah 0,25 ini ketahanan misalnya dana 7.000 ya dibagi 0,25 ya. Ini ketahanan 28.000 pips ya teman-teman. Jadi ini sangat jauh sekali karena kalau di time frame only bahkan euro terendah ini ya di sini 0,821 ya. Ini kalau kita tarik ke atas sini eh oh oh jauh nih rupanya kalau lihat di sini. Ini 19.000 eh sorry 19.000 bukan 1932 pips ini karena 5 digit ya. Karena kalau saya ngomong pips itu saya based on 4 digit. 1932 pips ya. Jadi ketahanan 28.000 pips itu masih sangat jauh sekali teman-teman. Jadi ya itu dia emang pengaturan money management saya kalau belum yakin ya cuman open posisi ya seadanya aja ya teman-teman. Lotnya ya. Karena nggak yakin. Kalau yakin biasanya lotnya nanti saya tambah. Nah ini kemarin kan sempat minus kalau nggak salah $20 ya, apa belasan dolar gitu. Ini sudah profit $1 karena equity saya 7.148 ya. Di sini 7.149. Nah, seperti yang saya bilang kemarin, jadi kalau saya floating minus itu saya lebih suka hedging dan kemudian ini. Nah, saya nggak diam ya. Jadi saya nyicil. Jadi buy yang bawah kalau profit saya close. Kalau profit saya close dulu. Bahkan saya juga ada sell. Ini kalau profit saya close. Buy lagi. Ya ini saya close. Nah ini seperti ini juga nanti. Ini kan saya sell ya. Kalau dia turun ke bawah. Ini sellnya ini. Ini saya close. Nanti close. Nanti kalau sampai kira-kira sampai level yang dia bisa mantul lagi. Mungkin saya tambah buy lagi. Seperti itu. Jadi floating minus tapi nggak diam ya teman-teman. Selama ada kesempatan saya open posisi karena ini memang money management saya sangat lega, sangat lebar. Jadi saya bisa ngatur strategi, berbagai macam strategi bisa saya pakai gitu. Kecuali kalau saya open posisi saklek ya, saklek dalam artian ya udah open posisi apa namanya buy di sini nanti TP di sini atau SL di sini. Saya kurang suka sih kalau saklek ya karena kenapa nggak suka karena market itu dinamis sekali teman-teman.
sangat-sangat dinamis, dia bisa berubah-berubah terus gitu. Jadinya saya ngikutin perubahannya aja gitu. Jadi saya nggak mau saklek. Tapi kalau SOP tetap saklek ya teman-teman. Maksudnya kalau saya ngelihat ada peluang tren yang cukup jelas bagi saya, maka saya lebih baik ngikutin arah tren itu. Walaupun kalau misalnya mau konten tren juga nggak masalah. Yang penting kita tahu ya batas stop lossnya di mana. Tapi biasanya kalau saya konten tren itu lotnya saya kecilin sih kalau nggak begitu yakin ya. Karena potensi keseretnya tuh sangat besar kalau konten tren. Nah, kalau Euro USD saat ini trennya apa? Kalau dilihat trennya ini menurut saya kalau di time frame H4 ini masih cenderung turun ya. Ini kita lihat dari big map-nya. BBM 4 bulan nih arah MA-nya turun. Cuman dia ini udah lama banget turunnya ya, teman-teman lihat ya. Takutnya nanti karena udah berapa lama nih? Coba ya zoom lagi. Nah, ini belum flat sama sekali loh. Bentar. Nah, ini. Dia turun kan arahnya. Ini belum ada flat dari sejak lama sekali, dari sini kira-kira nih kalau dia turunnya. 2021 bulan Agustus. 1 tahun teman-teman. Nah, ini juga harus waspada. Takutnya nanti karena arahnya turun, dia bisa flat dulu, mungkin bisa naik sampai MA 4 bulanan atau upper PP 4 bulanannya ya. Tapi tentunya kalau mau naik sana ya harus ngamatin pergerakan kecilnya ya, perubahan-perubahannya. Nah, kan kata dia naik. Nah, ini 50 nih profit $2 ini. Ini saya diemin dulu aja. Nanti kalau turun mau saya tutup selnya karena saya yakin kayaknya masih mau agak naik deh ini. Nah, terus habis itu kita lihat lagi kalau dari MA mingguan dan MA bulanan ini, MA minggunya memang turun ya. Ini kayak mau cross, tapi kita lihat nanti apakah bakalan cross apa enggak ya dia. Saat ini kecenderungan arahnya kalau hanya sekedar lihat MA-nya, harga bermain di bawah MA ini cenderung agak turun sebetulnya. Tapi kalau mau lebih meyakinkan lagi, ini harus cross dulu nih MA mingguannya ya. Dan kalau lihat BBMA-nya dari mingguan dan bulanan, ini harga bermain di area normalnya. Artinya kecenderungan arah tuh belum ada yang dominan. Jadi sideways ya. Jadi ya ini ada potensi hanya bermain-main di area normalnya aja gitu. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan harga yang lebih kecilnya lagi di acuan harian, ini kalau lihat LSMA dan MA-nya ini cenderung naik ya. Ya, bisa jadi ini coba naik dulu sampai MA mingguan ya. Ya mungkin tektok di sini dulu kali ya harga ya. Nah, ini nih. Nah, di atas LSMA 8 jam, LSMA harian, ini MA harian dia terdistribusi di atas standar deviasi plus 1 BB harian. Di sini juga ada Open Sydney dan Tokyo, harga bermain di atasnya ya semenjak tadi ya berapa menit yang lalu. Di sini naik ya. Nah, ini naik 10 pips ya. Nah, kita lihat apakah harga masih mampu untuk ngejar mungkin MA bulanan atau MA mingguan atau bahkan bermain di atasnya lagi gitu. Nah, itu ya. Jadi kondisinya sih sebetulnya kalau 4 bulanan masih cenderung agak turun. Untuk bulanan dan mingguan ini juga karena di bawah MA-nya cenderung agak turun sebetulnya, tapi nggak begitu kuat. Hanya di MA harian yang mencoba untuk naik harga. Kalau saya bilang kondisi-kondisi kayak gini ya nggak ada yang bisa disebut meyakinkan, jadinya ya kemungkinan harga hanya bermain di sideways aja, di ring-ring ini aja kemungkinannya sih, karena belum ada yang dominan. Oh iya, nih kemarin ternyata harga waktu retrace ke bawah ini dia pas ya, dia mantul dekat Fibonacci 61,8 ya.
Ya, buat teman-teman yang mungkin udah ikut private ya, sudah tahu ya Vibo 50 atau 61,8 dari wave yang kita tarik biasanya harga sangat suka sekali mantul-mantul di situ ya. Nah, ini juga bertepatan dengan lower BBMA bulanan di sini lowernya. Nah, pas mantul dia 73 pips ya. Kemarin saya masang buy limit di sini kena ya. Yang bawah buy-nya profit 40 pips saya close ya. Ini kan ada di akun history ya. Mana ya? Nah, yang ini nih, $8 ya. Nah, ini pakai buy limit saya ya. Sekitar ya 30-40 pips ya. Sekitar itu. Oke. Terus untuk strategi hari ini ya teman-teman ya. Wah, udah 10 menit. Untuk strategi hari ini kayaknya nggak ada perubahan sama sekali, masih sama untuk level areanya. Untuk yang sell di sini, yang buy ya bisa di sini karena sedekat mungkin ini ya, karena ini LSMA-nya udah mulai landai ya, LSMA mingguan. Kalau dia terus naik ini bisa ini ya, kayak gini seperti ini. Ya, bisa berubah arah. Jadi kadang-kadang sebelum naik, nah sebetulnya di sini sih ya kalau mau buy ya, ini kadang di sini naik dia tembus ya, ngejar LSMA mingguan dulu, nah dia naik kayak gini, ngejar lagi naik. Nah ini nggak tahu nanti kalau apa dikasih kesempatan lagi ngejar seperti ini, gini bisa buy di sini, nah naik gitu ya. Kadang seperti itu. Ya masih sama sih. Untuk area entry-nya buy di sini, sell di sini 1.0238 sampai 1.0266. Yang area entry sell selanjutnya yang jadi titik pengamatan ini di sini ya. Ini mayornya lah kira-kira. Untuk yang mau buy ya sedekat mungkin ini area ini. Terus kalau di tengah-tengah gini enaknya gimana, sell atau buy? Nah, ini jujur ini bingung kalau di tengah-tengah seperti ini karena kalau buy juga SL-nya di bawah ini kemungkinannya, kalau sell juga SL-nya paling nggak di atas area ini gitu. Jadi memang paling enak sih kalau harga udah deket-deket situ. Jadi stop loss-nya itu nggak terlalu jauh teman-teman. Kalau teman-teman yang biasa trading pakai stop loss ya. Kalau saya biasanya jarang pakai stop loss, tapi saya pakai sistem hedging ya. Seperti itu. Dan selama ini pakai sistem hedging ya alhamdulillah sih bisa profitable ya. Bisa teman-teman lihat di video yang sebelum-sebelumnya ini ya, mengenai trading profit konsisten beberapa tahun ya ada. Dan itu sudah saya lakukan bertahun-tahun dan ya aman-aman aja sih. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja ya untuk sharing analisa dan strategi di pair Euro USD ya. Semoga cukup jelas kondisinya seperti apa di Euro USD dan strateginya seperti apa. Yang terakhir jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Semoga profit teman-teman. Sampai jumpa di videoku yang lain. See you bye bye guys. Thank you.